Pemirsa, apa jadinya kalau seorang pembalap muda nekat menikung seperti main game arcade? Jawabannya ada pada Veda Ega Pratama. Dalam balapan terakhir, ia melakukan manever yang membuat penonton teriak. Lah, ini bocah lagi balap motor atau main sepeda di gang sempit. Bayangkan saja, tikungan sekecil pintu kamar kos, tapi berhasil dia sulap jadi jalur tol pribadi. Dalam sekali gerakan, 10 pembalap langsung ia lewati, seperti antrian beli gorengan yang tiba-tiba di-skip sama anak tetangga. Banyak yang geleng-geleng kepala, ada juga yang cuma bisa bilang, ini bocah nggak normal dalam arti positif tentu. Dan tentu saja, aksi ini bikin komentator kehabisan kata-kata. Katanya, saya sudah lihat banyak balapan, tapi yang ini bikin saya pengen cek kesehatan jantung. Banyak yang baru mengenalnya setelah aksi viral itu. Tapi faktanya, Veda bukan nama baru di dunia balap. Lahir dari Indonesia, ia sudah bikin heboh sejak junior, bahkan sempat jadi perbincangan di Red Bull Rusisch Cup dan Junior GP. Kalau diibaratkan makanan, karirnya kayak mie instan, cepat panas, cepat disajikan, tapi bisa bikin ketagihan. Dengan wajah polos anak muda, siapa sangka di lintasan dia bisa jadi predator tikungan? Fans bilang, wajahnya kalem, tapi gasnya sadis. Reporter sempat tanya ke salah satu mekanik, gimana rasanya punya pembalap seberani ini? Jawabannya singkat, ya jantung kami sering kaget, tapi dompet sponsor jadi senyum. Humor ringan, tapi benar adanya. Mari kita bongkar sedikit. Teknik Veda ini bukan asal gaspol. Ia tahu persis kapan harus ngerem, kapan harus ngebuang motor, dan kapan harus ngegas lagi. Mirip kayak ibu-ibu nyebrang jalan pas lampu hijau. Tepat waktu dan bikin semua orang kaget. Bedanya, kalau ibu-ibu bikin pengendara lain ngerem mendadak, Veda bikin lawannya terdiam. Bahkan komentator luar negeri sampai bilang, "That's insane." Reporter di sini cuma bisa senyum. Insane buat kalian, tapi buat kita, itu namanya anak kos lagi cari diskon Shopee, gak ada kata mundur. Jadi, kalau ada yang bilang manuver itu kebetulan, jelas salah. Ini latihan panjang di adu keberanian super. Tentu, bukan semua langkah Veda mulus. Ada juga drama di lintasan. Ingat saat ia crash di San Marino 2025? Waktu itu, ia kejebak di antara dua pembalap lain kayak isi burger yang ketekan roti. Hasilnya? Balapan selesai sebelum waktunya. Banyak yang kecewa, termasuk dirinya sendiri. Netizen komentar, ya ampun, baru juga siap nonton, sudah jatuh. Tapi di balik itu, ada sisi humor. Veda pernah bercanda di sesi tanya jawab. Kalau lagi balap terus kebelet kencing gimana? Pertanyaan polos, tapi jawabannya bikin ketawa semua padek. Ya beginilah, kadang tragedi di lintasan bisa diimbangi dengan humor khas anak muda. Setelah aksi overtake 10 orang itu, publik terbagi dua. Ada yang bilang, gila ini bocah luar biasa. Ada juga yang nyinyir, terlalu nekat bisa bahaya. Reporter cuma bisa bilang, selamat datang di dunia balap, di mana garis antara jenius dan nekat seringkali setipis kerupuk lebar yang kena kuah. Media internasional pun ikut meliput. Ada headline, Indonesian Wonder Kid shocks the track. Sementara netizen lokal bikin meme. Foto Veda ditaruh di papan iklan bengkel dengan tulisan, rem Anda harus sekuat mental Veda. Kreativitas warganet memang gak obat. Tentu, strategi ekstrim selalu ada risikonya. Kalau berhasil, hasilnya fenomenal. Kalau gagal, bisa jadi hedon kurang enak. Tapi Veda paham betul, dunia balap bukan sekadar main aman. Ia tahu bahwa untuk masuk sorotan dunia, kadang harus bikin aksi di luar nalar. Analogi gampangnya begini, kalau semua orang ikut ujian pakai pensil 2B, Veda datang bawa spidol papan tulis. Kelihatan aneh, tapi justru bikin dosen langsung perhatiin. Itulah kelebihan sekaligus bahaya dari gayanya. Reporter jadi mikir, anak ini berani ambil risiko yang bahkan investor saham aja mungkin mikir 2 kali. Di balik gaya gokilnya, jangan lupa ada tekanan mental. Veda masih muda, tapi sudah memikul ekspektasi berat dari fans, sponsor, bahkan publik Indonesia. Bayangkan, baru remaja tapi sudah dibilang calon legenda. Kalau reporter di usia segitu palingan lagi galau nunggu SMS gebetan, Veda malah galau karena ban motornya aus.
Tekanan itu nyata. Tapi ia menanganinya dengan santai, sering terlihat bercanda di padek atau jawab wartawan dengan humor receh. Humor inilah yang bikin atmosfer jadi ringan meski beban di pundaknya seberat helm penuh sponsor. Salah satu kekuatan Veda adalah dukungan gila-gilaan dari tanah air. Tiap kali dia balapan, timeline medsos langsung penuh. Ada yang bikin doa baring, ada yang bikin editan video pakai lagu, dangdut koplo. Reporter bahkan pernah lihat fans yang nonton live streaming sambil teriak ke layar, gas terus, nak jangan dikendor. Seolah-olah Veda bisa dengar langsung. Dukungan itu bikin Veda jadi semacam simbol kebanggaan nasional. Kalau ada orang bilang Veda itu anak siapa, netizen kompak jawab, itu anak bangsa, jangan ditanya lagi. Humor lokal, tapi bikin semangat terasa nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah gaya ekstrim ini bisa bertahan di level Moto3 dan seterusnya? Reporter berani bilang, peluangnya besar, tapi adaptasi mutlak. Balapan dunia lebih kejam, lebih teknis, dan lawan lebih berpengalaman. Kalau tetap nekat, bisa berbuah manis atau justru bikin cedera. Tapi kalau pintar atur strategi, Veda bisa jadi nama yang bikin dunia ternganga. Ibarat pemain bola, sekarang dia masih Ronaldo kecil di gang, tapi sebentar lagi bisa main di stadion penuh sorak. Fans si optimis pokoknya bawa nama Indonesia, sisanya urusan belakangan. Jadi apa kesimpulan kita malam ini? Veda Ega Pratama bukan sekadar pembalap muda, tapi fenomena yang membaurkan jenius dan nekat jadi satu paket hiburan. Overtaking pembalap di tikungan sempit bukan cuma manuver, tapi juga pesan jangan remehkan darah muda. Reporter hanya bisa bertanya ke pemirsa, apakah ini strategi jenius atau perjudian karir? Silakan Anda nilai sendiri. Yang jelas, aksi Veda sudah tercatat dan mungkin akan jadi bahan cerita bertahun-tahun ke depan. Jadi, kalau lain kali Anda lihat anak muda naik motor di gang sempit, hati-hati. Jangan-jangan itu latihan calon juara dunia.